Hadirin wal hadirah, ke acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah wa Nasaihus Shalihah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Arfan Pajada dari Sukabumi, Jawa Barat. Bikulli tahiyah waqtan wa mahallan, tafadhal mashkura. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Siddiqullah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba as'ash alban zi tamrain law aqsama ala Allah la abarrah. Wa qala aydan an-nadru ila arifin billah innama huwa nadrun ila Allah. Wa qala sahibu risalatil hikam, idza aradallahu ay yu'arrifaka biwaliyin min awliyai tawiya angka syuhuda masyariyati wa ashhadaka wujuda khususiyati. Wa qala ba'du surwahihi wa huwa Syekh Ibnu Azibah di kitabi Al-Musamma Iqadul Himam, wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia dalam mengingat wafatnya guru kita mulia Syekhina Siddiq Abdullah radhiyallahu anhu. Sebelum saya bicara lebih lanjut, tahiyat kehormatan mari kita sama-sama sampaikan kepada ibunda kita tercinta, Ibu Nyai Ruqayyah beserta putri-putrinya, Nyai Us, Nyai Rob, Nyai Suro, juga Royhanatu Saykhina Agus Duko yang menjadi kebanggaan kita bersama.
semua gus-gus, semua keluarga dalam yang kita sangat cintai dan kita muliakan, yang kita sama-sama hormati dan kita muliakan, murid-murid Syekhina bil khusus al-mutaqaddimun yang lebih dahulu menatap wajah Syekhuna, yang lebih dahulu dipandang oleh Syekhuna, yang lebih dahulu mencintai Syekhuna dan dicintai oleh Syekhuna. Juga saudara hadirin sekalian, tamu-tamunya Syekhina Siddiq, yang mudah-mudahan dan sangat kita yakini kita akan mendapatkan berkahnya Syekhina Siddiq Abdullah. Amin. Amin. Kami rombongan Pajada itu sekaligus saya bilang minimal makruh, kalau sananya haram datang ke majelis ini sekedar ingin tahu. Haram ingin tahu, haram. Kita datang ke sini ini dalam rangka memuliakan walinya Allah. Kita dalam datang ke sini ini ta'ziman, takriman kepada kekasihnya Allah. Siapa yang memuliakan kasihnya Allah, sudah pasti akan dimuliakan oleh Allah. Tidak mungkin orang memuliakan kasihnya Allah nggak dimuliakan Allah, nggak mungkin. Makanya saudara-saudara yang sedang kehujanan, sungguh beruntung, nggak seberapa. Air hujan nggak seberapa dibanding pandangan Allah terhadap kita dengan asbab kita memuliakan Syekhina Siddiq Abdullah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Hadirin sekalian, saya ingin mengawali pengajian ini dengan sebuah judul, bahwa Syekhina Siddiq yang saya kenal itu tahun 99, dan memang cerita seperti itu. Itu yang saya kenal, beliau itu adalah sosok wali agung, sosok pimpinannya para wali. Dari mana? Kan layarikul wali lalu wali. Kok bilang kiai wali kelas tinggi, wali agung, pimpin para wali. Ya itu nggak pernah aku wali, nggak pernah. Tapi beliau saya yakinkan, saya pastikan, ini pendapat beliau. Beliau itu tidak mengaku wali, tetapi Yai Siddiq itu mengaku gurunya para wali. Ayo, mau apa kalian? Yai Siddiq itu apa? Ngakunya gurunya para wali. Langsung, Pak, semua para wali itu nyariin saya, Pak. Karena saya tahu rahasia para wali. Itu Siddiq. Jadi beliau itu gak ngaku wali, tapi gurunya para wali. Lebih 10 kali Nabi Khidir bilang ke saya, anta sultanul awliya. Tapi gak pernah saya rekam. Kalau ke Akhinal Aziz Ramdhani, ya, Kang Ramdhani itu bilang sultanul arifin. Kalau ke saya sultanul awliya. Tapi gak pernah saya rekam. Alasan gak pernah saya rekam bukan karena beliau tawadhu, bukan. Karena mintanya beliau bukan sultan, mintanya ke Allah kutub. Catat, mintanya ke Allah kutub. Jadi bukan beliau tuh nggak mau menolak arif itu bukan karena tawadhu, tapi karena proposnya lebih tinggi dari itu. Jadi saya setiap langkah itu kan, setiap langkah saya berdoa sama Allah, Allahumma ij'alni waliyan kutubah. Apa? Bareng-bareng. Allahumma ij'alni waliyan kutubah. Mudah-mudahan kita diberkahkan dengan kalimat ini. Itu sebelum saya tahu, tapi sekarang saya enggak doa begitu, enggak.
Sebelum saya tahu, saya setiap langkah saya minta Allahumma ja'alni waliyan kutuban. Coba saudara-saudara, mungkin enggak seorang saudara sidik ya, sedekat itu bersama Allah, dengan Allah enggak diijabah doa? Mungkin tidak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya enggak percaya. Saudara sidik, ya saya secara logis-logis saja lah. Itu saudara sidik seperti itu. Kalau bilang keramahnya ya kita udah tahu semua. Tapi saya mohon jangan ragu menstatuskan Sayyidina Siddiq sebagai pimpinannya para wali. Jangan ragu. Ya bolehlah Sayyidina Siddiq itu al-alim al-alamah, iya. Ahli fuqaha iya. Ya. Sholih iya, ahli kalimah iya. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Ya, status Sayyidina Siddiq itu apa? Pimpinannya para wali. Itu langsung Sayyidina Siddiq begitu. Jadi beliau itu secara eksplisit, bukan implisit lagi, secara eksplisit mengatakan bahwa beliau itu min akabiril awliya. Apa? Min akabiril, pimpinannya para wali, gegedenya para wali. Itu sudah pasti, jangan ragu. Saya mohon ini diceritakan kepada anak-anak kita, ceritakan kepada santri-santri kita, ceritakan kepada tetangga kita bahwa kita ini punya ya, orang tua yang sangat mulia. Ya kan penting, anak cucu kita kan penting. Nanti ketika kenal kita, oh Arfan, kakek Arfan itu kan berguru sama wali kutub, kan keren tidak? Keren, kakeknya berguru sama wali kutub, kan keren gitu. Jadi biar anak cucu kita tuh tahu sejarah bahwa kakeknya, uyutnya itu punya guru seorang wali kutub, namanya siapa? Sayyidi Syekh Siddiq Abdullah. Itu kan keren itu. Saya mohon sudah jangan ragu, harus sepakat itu, harus sepakat. Ya kalau nggak sepakat datang sama saya boleh lah. Silakan datang sama saya boleh. Kalau nggak sepakat ya. Jadi kan nanti di YouTube kan juga tuh, di YouTube kan. Ya silakan, ya saya ngomong apa adanya. Saya ngomong adanya. Saya, guru kita, Sayyidina Siddiq itu adalah pimpinannya para wali di zamannya. Di zamannya seperti itu. Saudara sekalian, ini penting saya omongkan. Kenapa? Karena tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling hebat lebih dari kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nikmat yang paling hebat lebih daripada mengenal Allah Subhanahu, lebih daripada memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnah Allah itu tidak mungkin memperlihatkan keelokan wajahnya kepada seorang hamba kecuali setelah dia pertemukan dahulu dengan kekasihnya atau dengan walinya. Jadi syarat untuk kita makrifat, syarat untuk kita syuhud, syarat untuk kita kasyful kamil, syarat untuk kita falah, ya, itu syaratnya kita ketemu dulu sama walinya Allah. Kan dia begitu. Subhana man lam yaj'alid dalila ilaihi illa min hais. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyai illa min haisud dalil ila ilaihi. Wa lam yusilhum ilaihim illa man arada ayusilahu ilaihi. Jadi syarat untuk ketemu Allah, untuk makrifat sama Allah, makrifat iyaniyah, itu harus ketemu wali Allah. Itu penting. Kalau kita ragu tentang eksistensi Sayyidina Siddiq, nggak mungkin kita sampai usul kalau nggak mungkin. Saya pastikan nggak bisa kita usul kepada Allah sebelum kita usul kepada wali-walinya Allah. Nggak bisa kita makrifat, itu nggak bisa. Kalau kita nggak makrifat, kalau kita nggak kenal sama wali-walinya Allah. Dan orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
diberikan pengertian tentang rahasia walinya Allah, didohirkan khususiyah walinya Allah, berarti Allah akan memperlakukan dia dengan Allah. Jadi masalahnya bukan mengetahui wali itu, masalahnya bukan, tapi masalahnya syarat tiketnya untuk kenal Allah itu adalah kenal wali-walinya. Syarat tiketnya sampai pada Allah itu sampai dulu pada wali-walinya Allah. Terus kan nggak bisa ngerti wali itu kecuali dengan wali. Ya itu kalau nggak ngaji begitu. Kalau nggak ngajinya nggak selesai begitu, repot ya terjemahnya. Lihat ya. Idza aradallahu sa'adah. Idza aradallahu sa'adah. Kalau Allah pengen dia itu orang selamat, ketemu sama Allah, bisa ma'rifat sama Allah. Gimana artinya? Rozaqahu al-i'tiqada awwala. Pertama ya mantap aja dulu. Mantap aja. Ayo, mantap aja. Mantap aja dulu, sudah usah ragu, mantap. Saya nasidik itu pimpinannya oleh Allah, sudah mantap. Nanti summa taufiq sanya nanti dikasih taufik. Gimana? Kasih taufik gimana? Ini babanya tawiya angka suhuda basyariyati. Nanti kemanusiaan saya sedikit itu nggak kelihatan. Saya sedikit kan bajunya dibuka, terus pakai tatoto, pakai cetok, nggak kelihatan itu. Apa yang kelihatan? Wujudah khususiyati. Khususiyahnya itu yang kelihatan. Apa khususiyahnya? Yang khulukun itu, akhlak itu. Kita akan kelihatan akhlak sedikit yang mulia, yang sebagian kecilnya tadi sudah sampaikan oleh saudara kita. Itu sebagian kecil saja. Saya sedikit itu tanya sama keluarga dalam tanah, sama saudara dalam hodam. Bukan hanya sama manusia. Kalau pagi-pagi itu katanya kata keluarga dalam saya ini dari nyai-nyai dia boleh ngambil gula. Gula itu disimpan di mana? Di pojokan rumah. Kenapa? Untuk makan semut. Yang lain semut diapain yang lain? Dimatiin. Jadi gimana? Dikasih makan. Jadi bukan masalah pakaian yang dilihat. Akhlak yang dilihat, akhlak. Itu kan luar biasa. Tanda dari Allah untuk bisa kita mengenal Sayyidina Siddiq Abdullah. Saya izinkan minumnya. Saya kasih. Jadi ya saya kira seperti itu. Itu baru permulaan saja sebenarnya. Kalau dikirnya tinggi ya sudah lain lagi ceritanya. Kalau dikirnya tinggi sudah menjeblos kita lihat saya itu menjeblos. Nggak kuat kita lihat saya benar nggak kuat. Kalau dikirnya tinggi, jadi yawakil terus tinggi. Nanti kita mandang saya nggak kuat dengan saya. Tenggelam kita disebut panak pisik. Tenggelam. Saking indahnya saya Siddiq Abdullah. Saking indahnya. Itu saya Siddiq. Itu dari segi apa? Dari segi dohirnya saja, dari segi ini spesial. Jadi masalahnya bukan masalah kita kenal walinya, bukan. Tapi masalahnya tiket kepada kenal Allah itu harus kenal kepada walinya Allah. Ini penting. Nggak mungkin, nggak bisa kita bisa kenal sama Allah, dekat sama Allah kecuali dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah. Itu aja bersumpah itu. Wallahi demi Allah, ma'aflah man aflah illa bisumbati man aflah. Maaflah tidaklah bejo. Maaflah orang yang bejo. Illa bisuhbati man aflah, kecuali asbabnya bersama sama orang yang itu. Sampai sumpah tuh wallahi, jadi nggak bisa enggak. Jadi saya mohon untuk melihat Sayyidina Siddiq itu bukan ya alim ya iya. Alim ya iya, sudah jelas alimnya. Karena dari kealiman Sayyidina Siddiq itu kan kalau bicara kealimannya ya jangan ditanya. Kalau boleh saya izinkan untuk buka sedikit, itu pernyataan dari Sayyidina Siddiq. Itu bahasa keilmuan begini dia. Saya ini haram taklid kan. Benar-benar? Saya ini haram taklid. Artinya apa itu? Artinya apa? Beliau itu nggak boleh mengikuti ulama, hanya boleh mengikuti Rasulullah SAW. Itu derajat apa itu?
Ternyata mustahil itu. Tapi beliau dapat melihat itu bukan dari tafakuhnya, tapi dari wilayahnya. Karena menurut pendapat Imam Sya'rani, jadi wali-wali kamil, wali-wali sempurna itu, ya, itu sudah haram taklid. Wali-wali yang kamil itu haram taklid. Dan itu termasuk Sayyidina Siddiq. Dan beliau menyatakan sendiri, sudah mengatakan bahwa saya ini haram taklid. Jadi kalau lihat bikinnya Sayyidina Siddiq, ya bukan kelas fuqaha lagi, bukan kelas hamalatut bikin lagi, bukan kelas begituan, bukan gitu. Jadi subhanallah, jadi kita lihat Sayyidina Siddiq itu ya, kita menganggap apa gitu. Saya dulu sangat iri kepada ketua-ketua saya, guru-guru saya itu, kakek guru kok, karena mereka itu orang-orang hebat. Kenapa? Gurunya hebat-hebat. Saya sering berpikir, wah harusnya mereka iri sama saya. Ya saya merasa begitu, maaf keluarga dalam itu, dengan Sayyidina Siddiq masih merasa bejo saya gitu, masih merasa beruntung saya dengan Sayyidina Siddiq. Kenapa? Karena Sayyidina Siddiq itu nggak punya guru sehebat guru saya gitu. Iya, serius saya tuh, wah dengan Sayyidina Siddiq masih hebat saya gitu. Kenapa? Karena Sayyidina Siddiq itu nggak punya guru sehebat guru saya. Iya dia juga. Itu, wah itu luar biasa itu. Saya, wah, ya maaf loh. Saya itu bangga dengan Sayyidina Siddiq itu ya, nggak mungkin saya ceritakan. Jadi cerita bangga Sayyidina Siddiq yang berbicara bisa mewakili paling kulit saya, daging saya, darah saya mungkin bisa mewakili. Kalau lisan saya nggak bisa mewakili. Ya bangga sekali karena ketemu sama Siddiq Abdullah. Nah memang ya begitulah fakta. Tapi kalau boleh diizinkan saya ingin ngasih ya beberapa hadiah-hadiah, amanah-amanah dari Sayyidina Siddiq Abdullah. Ya diantaranya ya dari Sayyidina Siddiq itu ini masih boleh lanjut. Ini tadi katanya saya masih di Jadwa itu maksimal setengah jam kan? Belum. Maksimal setengah jam, masih bisa lanjut nih? Sedikit ya. Itu Sayyidina Siddiq itu orang yang mengajarkan itu sangat ya, beliau itu ngasih resep yang tidak akan pernah bisa ditemukan oleh siapapun ya. Khususnya resep untuk menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Itu resepnya sangat gamblang, sangat jelas dan sangat mudah untuk diminum oleh saya saja. Jadi saya sendiri itu ngasih resep menghadapi kehidupan itu, resep yang sangat mudah sekali. Itu saya ambil jawabannya saja. Yang pertama, dalam kehidupan saya sedikit ini amal ke saya. Kalau ke saya, kalau ke Allah itu nggak usah ribet-ribet. Ayo, ke Allah itu nggak usah ribet-ribet. Pokoknya ambil dua yang paling tinggi. Bareng-bareng. Ambil dua yang paling tinggi. Yang pertama zikir, yang kedua dermawan. Ayo, yang pertama zikir, kedua dermawan. Ayo, ke Allah itu nggak usah ribet-ribet. Ambil aja yang paling. Yang pertama zikir, kedua dermawan. Jadi kalau kita sudah haus dengan mendekat Allah, ya jalannya nggak usah repot-repot. Cuma dua itu aja. Jalani dikir sing tenanan, jalani sedekah sing tenanan. Dua aja cukup gitu saya sedih. Dikir sama dermawan. Jadi nggak usah repot-repot. Itu resep-resep sedih. Terus urusan batinnya juga nggak usah ribet. Yang pertama dari sana sini itu jalani tawakal. Ayo bangun. Jalani tawakal. Ayo jalani tawakal. Itu tawakal. Yang kedua jalani ubudiyah. Ayo. Jalani ubudiyah. Pertama apa? Jalani tawakal. Kedua jalani ubudiyah. Apa yang tawakal? Tawakal itu kan begini, tawakal itu mantap sama Allah ya. Mantap sama Allah. 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 Selain Allah, ojo direken. Enak nggak? Enak, itu kan sana sini gitu. Mantap sama Allah ya. Selain Allah, ojo direken. Jadi sebesar apapun keinginan kita, sebesar apapun cita-cita kita, itu menurut saya sini biasa-biasa saja. Itu
gampang-gampang saja. Asal mantapnya sama. Ayo, asal mantapnya sama. Keinginan sehebat sebesar itu biasa-biasa, gampang-gampang, asal mantapnya sama. Itu mantap sama Allah. Beres. Bareng-bareng. Benah nih. Yakin nih. Nek mus yakin. Musti sugi. Itu kalam saya sidik. Bareng-bareng. Benah nih. Yakin nih. Nek mus yakin. Mesti sugi. Benah nih. Yakin nih. Nek mus yakin. Mesti sugi. Jadi yang dibenahi apanya? Yakinnya saja, mantapnya saja, sudah. Itu gak ribet, saya sih gak ribet. Urusan pengen jadi apa saja, gak usah ribet. Mau jadi pukoha, mau jadi wali, mau kaya raya, mau kebayar utang, mau anaknya soleh, mau husnul khatimah, mau bisa berbakti sama guru, gampang. Cuma balikin sama, mantapnya sama. Ayo, ya Allah, aku gak mampu ya Allah. Aku gak bisa ya Allah. Engkau yang mampu ya Allah. Engkau yang bisa ya Allah. Itu begitu. Ya Allah, aku gak mampu. Engkau yang mampu. Ya Allah, aku gak bisa. Engkau yang bisa. Itu begitu. Ya Allah, aku gak mampu, engkau ya. Ya Allah, aku gak bisa, engkau ya. Ini wa iyani dhaifah wa fasiqah wa munafiqah wa muttaq. Aku, keluarga aku, lemah iman, orang fasik, orang munafik, kepepet banget terhadap pertolongan Allah, terhadap rahmat Allah. Itu kan apa-apa. Robbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, aku serahkan urusanku pada Engkau, karena Engkau senang sama orang yang tawakal sama Engkau. Kira-kira enak gak? Itu secara cuma segitu aja sederhana. Semua diserahkan kepada Allah, mantapnya sama. Ayo, semua diserahkan kepada mantapnya sama. Itu enak sekali. Jadi enggak mantap kecuali kepada Allah. Tambah satu lagi, menjalani ubudi. Ayo, menjalani ubud. Apa ubudiyah itu? Repot banget, ya. Kepepet banget terhadap pertolongan. Ayo. Jadi ubudiyah itu begitu. Ketika kita sholat, gitu, bener-bener butuh banget terhadap pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Itu benar-benar butuh kepada siapa? Kepada pertolongan. Jadi selain pertolongan Allah nggak butuh, ya. Selain pertolongan Allah nggak butuh. Selain pertolongan Allah butuhnya sama siapa? Pertolongan Allah toh. Itu harus sensitif. Jadi nggak susah. Terus habis. Lanjut. Jadi ngajinya ada kalem, agak tambahan sedikit. Ulangi. Bedanya agak harus ditambah ya, alhamdulillah ya. Tapi mudah-mudahan saya direstui saya nasib. Amin. Karena ngomong kayak begini, ya Allah, nggak bisa lah, nggak bisa diungkap. Tapi mari kita lanjutkan. Itu insya Allah yang saya omongkan ini nggak keluar sedikit pun dari saya, nggak banyak istihad, enggak. Saya ini nggak pandai meracik-racik ajaran, enggak. Jadi saya itu berusaha apa yang saya pengen itu apa yang diamalkan oleh Syekhuna. Jadi Pak Jada di sana itu nggak ada racikan-racikan, nggak ada. Ini dari sini di sini enggak itu. Apa yang sebenarnya saya sidik ya itu. Gitu. Jadi Pak Jada itu nggak kolaborasi enggak. Gitu. Itu apa yang saya terima dari saya sidik ya saya sampaikan begitu. Jadi nggak ada kolaborasi nggak ada. Karena saya bukan orang pintar dalam beristihad, enggak. Saya hanya ya apa yang saya dapat dari Syekhuna saya terapkan.
Apa yang saya dari saya terapkan itu tak. Jadi nggak pakai istihad. Ya tentu saja sangat sedikit dapatnya, tapi sedikit juga berkah karena yang hasilnya saya karena lewat saya. Jadi keberkahannya yang kita lihat. Yang ini kita anggap ya ilmu dari saya. Insya Allah ini dari ilmu saya. Karena memang untuk ngomong begini saya diperintahkan sama saya. Jadi ngomong gitu saya diperintahkan langsung oleh saya. Jadi saya agak sedikit berani karena dapat mandat oleh beliau untuk ngomong ilmu seperti ini. Lagi ya. Jadi apa tadi? Darurat banget terhadap pertolongan Allah. Itu darurat sama pertolongan Allah. Artinya apa? Enggak butuh selain pertolongan Allah. Apa? Enggak butuh selain pertolongan Allah. Jadi pertolongan siapapun enggak butuh, enggak direka. Itu ajaran Sehuna itu menolak ditolong oleh siapapun selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak butuh sama siapapun, dan itu ajarannya. Jadi nggak ada cerita. Menurut saya Siddiq itu mengemis itu nggak ada cerita. Minta-minta, ya. Kata saya Siddiq apa? Malu-maluin Allah ya. Itu minta itu malu-maluin Allah. Itu kerjaan kita sih. Jadi kita proposal itu apa? Malu-maluin. Itu statement saya Siddiq. Proposal itu najis mughalabah. Ayo bareng-bareng. Najis itu statement saya Siddiq. Statement itu langsung itu harus tahu, semua harus tahu. Apa yang diprinsipkan oleh Sehuna itu harus tahu. Jadi saya Siddiq itu prinsipnya. Kenapa? Karena konsepnya ubudiyah. Apa ubudiyah itu? Butuhnya sama Allah. Sama selain Allah enggak butuh. Ya kita butuh banget, tapi butuh banget itu sama siapa? Sama Allah. Kalau lain Allah enggak butuh. Kenapa? Karena Allah aja sudah cukup. Kalau sama Allah ya butuh banget. Itu aja sama sih. Ringan enggak? Ringan dengernya. Ringan dengernya, tapi menjalankannya kalang kabut itu. Tapi kalau begitu saya kembali lagi, nggak susah itu. Kenapa nggak susah? Ya Allah aja. Wa ma dzalika ya. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Sungguh hal demikian itu tidaklah berat bagi Allah. Sungguh hal demikian itu tidaklah berat bagi Allah. Kira-kira ubudiyah berat enggak? Berat. Kalau bagi siapa? Selain Allah. Kalau bagi Allah, ya enggak berat. Makanya kembalikan lagi kepada Allah. Kembalikan sama Allah. Tawakal berat enggak? Berat. Kalau bagi siapa? Bagi kita. Kalau bagi Allah, ya enggak. Ayo udah kembali lagi sama Allah. Ya Allah, aku gak bisa tawakal kecuali Engkau kasih tawakal. Beres nggak? Beres. Jadi berat itu tawakal kalau oleh kita. Kalau Allah berat nggak? Enggak. Pakir sama Allah berat nggak? Berat. Kalau sama siapa? Sama kita. Kalau Allah tidak. Ya sudah. Pakirnya juga kita minta dari ya Allah, kasih aku putus asa dari selain Engkau ya Allah. Tapi sama Engkau kasih aku pakir banget ya Allah. Beres nggak? Nah, beres. Itu ajaran saya Siddiq. Mudah nggak? Mudah. Kita yang mudah. Jadi tawakal itu susah kalau kita yang jalanin. Tapi kalau Allah ngasih mudah nggak? Ya mudah. Nah itu rahasianya. Jadi ya kalau apa-apa ya begitu, dikembalikan lagi kepada Allah. Ya, dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi kalau dikembalikan Allah ya nggak ada yang susah. Susah itu kalau diusahakan sendiri. Bareng-bareng? Susah itu kalau diusahakan sendiri. Kalau di Allah kan ya nggak mungkin susah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ya sama. Utang 100 miliar, 10 miliar. Kira-kira berat tidak? Berat. Kalau siapa yang nanggung? Kalau kita, Allah yang nanggung. Berat enggak? Ya enggak.
berat itu kita, kalau Allah nggak berat. Jadi masalahnya itu bukan masalah hutangnya. Masalah ini mindset kita menghadapi hutangnya. Kalau kita menghadapi hutang dengan kekuatan kita, ya nggak bisa. Saya ulangi, menghadapi hutang dengan kekuatan kita, ya nggak bisa. Kalau dengan Allah, ya apa susahnya sama Allah kok? Sama dengan ahli zikir, sama dengan jadi wali. Jadi wali Allah berat tidak? Ya berat. Kalau oleh siapa? Oleh kita. Kalau dari Allah, ya mudah sekali. Ya itu, makanya itu dikritik itu sama Ibnu Taimiyah. Orang kok kalau menyangka dirinya itu nggak mungkin jadi wali, nggak mungkin jadi ahli zikir, nggak mungkin jadi ahli ikhlas, itu orang sama dengan nganggap hina, nggak pernah sama Allah. Itu benar apa enggak? Itu kan orang sok-sokan bersih, suci, tawadu tanpa ilmu itu. Oh, saya nggak mungkin jadi orang mulia. Itu tawadu tanpa ilmu itu, goblok akhirnya. Itu kayaknya dia sempat tawadu, merendah. Padahal orang goblok itu, orang ngaji itu. Kalau nggak ngaji, kalau dia ngaji, dia malu. Oh iya, saya sudah menghinakan Gusti, menganggap bahwa Allah nggak sanggup kudrohnya itu menjadikan orang seperti saya jadi orang bener. Kira-kira itu salah apa benar itu begitu orang begitu? Kan nggak salah orang begitu. Kira-kira Allah mampu nggak menjadikan kita orang mulia? Ya mau nggak? Ya mampu. Mampu. Kalau kita mampu nggak jadi orang mulia? Ya enggak, wong kita itu abdun kok. Abdu itu hamba itu nggak ada Ayo, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali Allah. Kalau Allah yang mampu, kita nggak mampu. Ya, insya Allah ya, kalau kita dikembalikan ke Allah, apapun masalahnya, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Itu teman-teman, ya, saya ingat. Ya, sekarang ini masanya bukan masalah lagi serius-serius. Sekarang tuh nggak bisa kita ngandelin serius melek, itu nggak bisa. Nggak bisa ngandelin serius melek, ngandelin serius megang tas, itu nggak bisa. Ya saya dalam nggak ngomong nggak boleh melek harus. Ya, megang tas harus serius, tapi nggak bisa diandelin, nggak bisa. Jangan berharap ya, kita mendapatkan pada Allah dengan selain Allah, nggak bisa. Ayo, jangan berharap ya kita mendapatkan pada Allah dari selain Allah. Jangan berharap mendapatkan pada Allah dari selain Allah. Termasuk dari melek, termasuk dari zikir, termasuk dari sholat. Nggak boleh, itu nggak bisa. Nggak nyampe. Hei, nggak nyampe. Saya pastikan itu. Kalau kalian itu ngejar Allah lewat melek tok, mantap sama zikir tok, tapi nggak mantap sama Allah, nggak nyampe. Ya sakti ya boleh sakti, tapi nyampe sama Allah enggak. Nggak bisa usul sama Allah, sampai kepada Allah kecuali oleh Allah sendiri. Halo? Nggak bisa sampai kepada kecuali oleh Allah. Itu dari Syekhul Nasidik itu. Itu yang maksud ngelumah itu. Nggak bisa kita ngandelin melek, ngandelin bikin, nggak bisa. Melek itu gunanya, saya ulangi, melek itu gunanya bersihin hati. Ayo, bersihin hati, biar kelihatan nggak ada yang kuat kecuali Allah. Pikir itu gunanya bersihin, biar kelihatan nggak ada yang kuat kecuali, nggak ada yang mampu kecuali, nggak ada yang bisa kecuali. Jangan berhenti di melek, jangan berhenti di pikir. Dikembalikan sama Allah. Ya Allah, ya aku nggak bisa melek ya Allah, kecuali kau kasih aku melek. Ya Allah, aku nggak bisa zikir ya Allah, kecuali kau kasih aku zikir. Ya Allah, aku nggak bisa bener dalam melek,
nggak bisa bener dalam zikir kecuali kau kasih aku bener ya Allah. Mungkin baru selesai. Nggak bisa. Ke Allah ngadarin melek toh, ke Allah ngadarin zikir toh nggak bisa. La yunalu fadlu ayat mana? Illa bil fadli. Nggak bisa. Padahal Allah didapat kecuali dengan pada Allah lagi. Kalau kita mendekati Allah dengan kita nggak bisa sampai. Emang siapa lu? Ayo, emang siapa? Emang siapa lu kok berani-berani datang ke saya kok? Masa saya seagung ini mau didekatin dengan tenaga lu? Saya sehebat ini mau dekatin dengan tenaga lu? Saya seindah ini mau didekatin dengan usaha lu? Nggak bisa. Saya ini kata Allah hanya bisa digapai oleh saya sendiri. Karena saya Al-Aziz. Al-Aziz. Saya tidak bisa digapai oleh siapapun kecuali oleh saya sendiri. Karena saya Al-Munfarid, saya sendiri. Nggak ada duanya, nggak ada saingan, nggak ada yang bisa bantu saya, nggak ada. Saya sendiri. Allah berhenti di zikir toh, berhenti di melek toh, nggak nyampe. Halo? Nggak nyampe? Jangan terlalu serius bicara itu. Silakan bicarakan, tapi jangan terlalu serius. Seriusnya dah ditawakal. Ayo ngomongin. Seriusnya ditawakal. Seriusnya diubudiyah. Seriusnya di merasa hina. Seriusnya di merasa fakir. Seriusnya merasa apes. Seriusnya darurat kepada Allah. Butuh banget sama Allah. Itu serius di sana. Serius kita butuh banget sama Allah, fakir banget sama Allah, hina banget depan Allah. Itu serius. Cuma kita nggak bisa nyampe ke sana kecuali oleh zikir. Nggak bisa nyampe ke sana kecuali oleh zikir, melek. Jadi tetap aja melek sama zikir penting. Melek sama zikir. Tapi kalau sudah zikir sama melek dijalanin, jangan merasa sampai. Jangan merasa sampai. Baru tengah perjalanan. Ayo. Baru tengah perjalanan. Lanjutkan. Ayo. Lanjutkan. Karena gunanya cuma gosok-gosok toh. Gosok-gosok hati. Digosok dengan melek. Digosok dengan dikit. Nanti kebuka. Inilah Allah. Aku yang satu-satunya. Ini aku yang maha indah. Nggak ada yang indah selain aku. Ini aku yang maha hebat. Nggak ada yang hebat selain aku. Ini aku yang maha kuat. Nggak ada yang kuat selain aku. Ini aku yang punya segala-galanya. Nggak ada siapapun yang menyaingiku dalam kepunyaan ini. Ini semua milikku. Nanti kelihatan. Nanti kita berumah beneran. Ya Allah, hambamu apa sih Allah? Nanti apa sih beneran? Ya Allah. Setelah dikir yang mbak. Nah itu gunanya dikir. Kalau dikir nggak memperlihatkan kita kelemahan kita, itu dikir yang palsu. Kalau dikir nggak memperlihatkan kelemahan kita, nggak memperlihatkan kefakiran kita, nggak memperlihatkan keapesan, itu dikir yang belum berbuah. Itu dikir yang salah alamat. Dinyarinya tahu saya nyarinya apa. Kalau dikir beneran itu nanti kelihatan dirinya apa, hina, lemah, butuh banget sama. Dan itu pentingnya di sana, cuma itu toh. Tidak. Nah, itu yang diajarkan oleh Syekh Siddiq. Mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita. Ya, saya kira cukup sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar, ini semua mudah-mudahan ya ini semua tanamannya Syekh Siddiq. Saya ya terutama Pak Jada dan kita semua lah, saya kita ini adalah semuanya tanamannya Syekh Siddiq. Jadi nanti semua tanaman-tanaman kita itu kembali ke siapa? Ke Syekh. Jadi apapun yang kita tanam, yang kita petik buahnya, ini kembali nanti ke Syekh Siddiq. Jadi saya nggak ragu ngomong apapun karena ya saya yakin dikontrol oleh Syekh Siddiq. Jadi sana semua kembali ke beliau. Jadi kita itu nggak punya apa-apa, semua punya hadiah dari Syekh, hadiah dari Allah lewat Syekh Siddiq Abdullah. Al-Fatihah.
Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyukur syukran jazilan kepada Mukarram Wali akan berkata dari Sukabumi Jawa Barat. Asa ayyada Allah Ta'ala alaina ayyan ta'ala amin Allahumma amin.